bangkit berdiri, kita akan nyanyi pujian kita, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di saat sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi datang ke rumah-Mu Tuhan. Di dalam hati kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kami, selalu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang layak kami sembah, Allah kami yang patut kami tinggikan dan agungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memuji besarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan urapi anak-anak-Mu yang terlibat dalam baktian pada sore hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman rekan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus telah pimpin, hadir di tengah ibadah ini, memimpin dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa mengucap syukur.
Haleluya, haleluya. Amin. Hmm. Kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, hingga-Mu selama-lamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, hingga-Mu selama-lamanya. Kita untung punya Allah seperti Tuhan Yesus ya. Selalu untung di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik. Kita angkat pujian lagi, percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Haleluya. Percaya saja, percaya Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita saat kita melihat jalan. Haleluya.
Susi berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami dapat berkumpul, memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kembali kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Iman percaya kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semuanya Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat-Mu berdoa agar supaya senantiasa Tuhan kami boleh menjadi juga pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong kami semuanya, hati kami siap, hidup kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita percaya kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berbicara di bawah sebuah judul kecil, Tuhan perlindungan kita. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Ayat ini berawal dari perkelahian Daud dan Goliat. Daud diintimidasi oleh Goliat sehingga waktu itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 kalau kita baca di sana bagaimana pertempuran atau peperangan Daud dan Goliat. Sangat luar biasa. Goliat itu mengintimidasi Daud sehingga Daud tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika Daud percaya kepada Tuhan, ada bukti bahwa Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Sehingga ayat ini berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan ayat ini juga menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan kita itu saya umpamakan sebagai payung ya. Kalau pada waktu hujan itu kita memakai payung itu berarti kita berlindung di bawah payung itu. Nah, Tuhan kita lebih luar biasa lagi. Ketika ada intimidasi, ada persoalan, ada fitnah, ada hal-hal yang menimpa kehidupan kita, yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tetapi percaya kepada Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita berada di dalam payung perlindungan Tuhan. Kita berada di dalam payung kasih Tuhan. Kita berada di dalam payung sukacita Tuhan. Oleh sebab itu Daud katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada dua hal yang Daud katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi
Dalam kesesakan itu pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan itu terbukti dalam kehidupan kita. Saat kita tidak bisa berdaya, saat kita tidak mampu, saat kita lemah, saat kita susah, saat kita tidak bisa menghadapi sesuatu, ingat, percaya kepada Tuhan. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ada kemenangan Tuhan di dalam hidup kita. Ada tindakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat sikap hati orang yang dilindungi oleh Tuhan. Sikap hati orang yang dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama, yakin dan percaya kepada Tuhan. Harus percaya, yakin bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita berada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita berada di dalam pimpinan Tuhan. Kita berada di dalam lingkaran Tuhan. Oleh sebab itu harus percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu ya atas pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 3 ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Haleluya. Di sini kita melihat pengakuan Daud. Banyak orang berkata bahwa tidak akan ada pertolongan. Seringkali juga kita menghadapi persoalan yang sedemikian juga kita berkata, tidak mungkin ada pertolongan Tuhan, tidak mungkin ada mujizat Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Mari kita berkata bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhanlah yang melindungi kehidupan kita, yang menaungi kehidupan kita, yang membentengi kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Tuhan yang berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mempercayai Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga kuasa Tuhan nyata dan berlaku atas setiap kehidupan kita. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12. Kita akan melihat sikap hati orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang ke ayat Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkaulah yang menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi umat-Mu. Haleluya. Kita sekali lagi bacakan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Tetapi semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Akan bersukaria. Akan menang. Karena ada di pihak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemenangan itu bukan hanya sementara. Tetapi kemenangan itu kekal selama-lamanya. Kalau Tuhan yang kerjakan sukacita itu di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Allah memagari kehidupan kita dengan perlindungan Tuhan yang ajaib, perlindungan Tuhan yang dahsyat. Kita dipagari oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita dipagari oleh anugerah Tuhan. Kita dibentengi oleh anugerah Tuhan. Dan kalau kita ada sampai saat ini,
bukti kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukti cinta Tuhan, bukti perlindungan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, sikap hati orang yang dilindungi oleh Tuhan, yaitu Tuhan punya otoritas di bumi dan di surga. Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kesanggupan, Tuhan punya kemampuan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dia punya kemampuan, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya kemampuan, kesanggupan jauh melebihi manusia. Kemampuan kita hanya sebatas dan itu pun hanya semu dan sementara. Tetapi kemampuan, kesanggupan Allah itu bersifat kekal untuk selama-lamanya. Tidak pernah terbatas, tetapi bersifat kekal untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 24 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang keempat jawabannya di dalam ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang empunya segala-galanya adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Apa yang kita miliki itu mungkin mobil kah, rumah kah, jabatan, pangkat dan sebagainya, itu pun hanya sementara. Tetapi yang punya jabatan sepenuhnya adalah Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia yang memegang segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita miliki itu pun sementara. Tetapi semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memegang semuanya itu. Tuhan yang memberikan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Dan Dialah yang melakukan jauh lebih hebat dari apa yang kita minta dan kita doakan. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dari dan bersorak. Di dalam ayat yang ke-7 ini kita melihat ada kekuatan Allah. Ada 3 kekuatan Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Yang kedua, Engkau menjaga aku. Dan yang ketiga, Engkau mengelilingi aku. Ada 3 hal kekuatan Allah terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Yang pertama, Tuhan menjadi persembunyian kita. Tempat kita berlari, tempat kita bersembunyi, tempat kita berseru, tempat kita memohon, tempat kita bersandar, tempat kita berharap. Yang kedua, Dia yang menjaga kita. Engkaulah yang menjagaku. Biarlah ayat ini memotivasi hidup kita, mendorong kita bahwa dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menjaga hidup kita. Dia menjaga kita keluar dan masuk kita. Dia melindungi kita. Dan yang ketiga, Dia meluputkan kita. Dia mengelilingi kita. Dia memegari kehidupan kita. Dia membentengi kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, tidak usah takut dan tidak usah bimbang. Ada Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Keluar dan masuk kita, ada Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Dia mengelilingi kita. Karena Dia adalah tempat persembunyian kita. Tempat kita berharap, tempat kita berlari, tempat kita berteduh, tempat kita berseru, tempat kita memohon.
Bapak Ibu, kalau dalam kesesakan, dalam masalah, duduklah di bawah kaki Tuhan. Berseru kepada Dia. Memohon kepada Dia. Dia adalah tempat di mana kita menceritakan isi hati kita. Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat kota dinding kita. Yang ketiga, hal yang ketiga, sikap hati orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan yang bisa dipercaya dan diandalkan dalam hidup kita. Mungkin kita percaya orang tua kita, keluarga kita untuk menolong kita. Tetapi lebih spesial lah, kita percaya kepada Tuhan karena Dialah andalan hidup kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Diberkati orang yang percaya kepada Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Apa saja yang dibuatnya, apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dalam perjalanan hidup kita, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada siapa-siapa yang kita andalkan selain Tuhan kita. Yang kita bisa andalkan Dia dalam hidup kita. Tuhan kita yang kita percayai, kita andalkan dalam hidup kita. Kita mengandalkan manusia, pertolongan manusia itu hanya sementara saja. Hari ini Dia tolong, besok Dia tolong. Lusa Dia tidak akan tolong lagi. Tetapi Tuhan kita, hari ini Dia tolong, esok Dia tolong. Sampai selama-lamanya. Dia Allah, tetap Allah. Dia tetap menolong saudara dan saya. Dan dari setiap janji Tuhan, tidak ada satupun janji Allah yang tidak digenapi dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Tetapi dari setiap janji Tuhan, semuanya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Baik janji kesehatan, janji pemulihan, janji-janji Allah digenapi dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bimbang ya Bapak Ibu. Ini hari percaya, besok khawatir, lusa khawatir. Tetapi harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kita bimbang, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kata Yakobus bilang, orang yang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa. Jadi tidak usah bimbang dalam perjalanan hidup kita. Percayalah saja kepada Tuhan. Semua masalah, persoalan hidup kita, sakit penyakit kita, percayakan semuanya kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan, biarlah Tuhan yang turun tangan dalam setiap hidup kita. Karena kita sadari bahwa kita tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali di dalam ayat pokok kita, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini juga menjadi satu pujian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka keluar dari tanah perhambaan, dari tanah Mesir. Mereka lolos dari pergumulan-pergumulan hidup. Disitulah ada pujian yang keluar dari bibir mulut daripada Daud. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
kekuatan Allah terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ada puji-pujian yang luar biasa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menghadirkan Allah dalam setiap persoalan hidup kita. Pujian kita kepada Allah dapat menggugah hati Allah. Dan pujian kita kepada Allah dapat menyelesaikan semua masalah dan persoalan hidup kita. Oleh sebab itu, dalam setiap hidup kita kepada Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan dalam hidup kita. Percaya bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita, tempat kekuatan dalam masa-masa yang sukar dan sulit seperti hari-hari ini, apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi sungguh Tuhan luar biasa, kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Sampai hari ini, saya mau katakan syukur kepada Allah, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Waktunya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita angkat pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Di saat badai datang menyerang hidup kami, Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Engkau selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Mengingatkan kami lagi ya Tuhan, bahwa Engkau adalah perlindungan di dalam hidup kami. Tidak ada perlindungan lain selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah Engkau teguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tetap percaya dan berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu selalu dengan kuasa-Mu Tuhan. Di mana saja hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik kami di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau tetap selalu menolong jemaat-Mu ya Tuhan.
Tuhan selalu memberikan kepada mereka perlindungan ya Tuhan. Di hari-hari yang akan kami lewati Tuhan, kami perlu perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Berkatilah semua jemaat-Mu, berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap keluarga, rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Dan sidang jemaat Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan perhantaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.